Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Kara dengan NIM 222611150. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma YOLO, cara kerja dan bagaimana membuat sebuah program dalam mendeteksi seseorang menggunakan masker atau tidak. Nah, sebelumnya kita akan bahas mengenai YOLO terlebih dahulu. YOLO atau You Only Look Once adalah algoritma pembelajaran mesin yang dirancang untuk mendeteksi objek secara real time. Nah, ini mengelola gambar secara keseluruhan untuk menemukan objek dalam satu langkah, menghasilkan kecepatan tinggi dan akurasi yang baik. Konsep utama dari YOLO sendiri yaitu membagi gambar menjadi grid cell, dan setiap sel memprediksi kotak pembatas atau disebut bounding box untuk mendeteksi objek yang ada di dalam sel tersebut. Cara kerja dari algoritma ini sendiri, yang pertama itu gambar dibagi menjadi grid cell, kemudian setiap sel memprediksi kotak pembatas atau bounding box dan kelas objek. Algoritma menggunakan recurrency untuk memprediksi posisi dan ukuran kotak pembatas. Yang terakhir itu model dilatih dengan data label untuk mengoptimalkan kinerja deteksi objek. Nah, dari segi kelebihan dan kekurangan algoritma YOLO, dari segi kelebihannya yaitu kecepatannya tinggi, YOLO sangat cepat dan efisien membuat ideal untuk aplikasi real time. Jadi YOLO sangat baik dalam pembuatan aplikasi real time, khususnya saat ini yang sedang ramai diperbincangkan yaitu penggunaan YOLO di Smart City. Smart City contohnya itu sistem tilang online di mana YOLO algoritma ini diterapkan untuk mendeteksi orang-orang atau kendaraan-kendaraan dengan mendeteksi plat nomor kendaraan tersebut. Kemudian dari segi kelebihan yaitu akurasinya tinggi. Meskipun cepat, YOLO tetap mampu mencapai akurasi objek tinggi dalam mendeteksi objek. Kemudian generalisasi baik. Nah, YOLO dapat diaplikasikan pada berbagai jenis objek dan kondisi, menjadikannya sangat fleksibel. Namun dari segi kekurangannya, kesulitan mendeteksi objek yang kecil, jadi dia kurang bisa dalam mendeteksi objek yang sangat kecil. Nah, dari segi implementasi algoritma YOLO dalam hal ini kita akan membuat sebuah model YOLO untuk mendeteksi apakah seseorang menggunakan masker atau tidak. Nah, itu dari tahapan pertama yaitu pengumpulan data. Nah, data yang saya gunakan merupakan data gambar yang saya ambil dari internet. Saya menggunakan kurang lebih hanya 100 data saja, di mana 50 data adalah gambar orang yang menggunakan masker dan 50 data lainnya orang yang tidak menggunakan masker. Selanjutnya itu kita akan menggunakan website RoboFlow untuk membuat sebuah terlebih dahulu. Nah, kita buka aja di Google RoboFlow. Ini sudah masuk ke aplikasinya, kita tunggu. Kita pilih yang new project di atas. Kita pilih new project, terus nama projectnya apa? Ini saya kasih aja masker detection, karena kita mau mendeteksi masker. Namanya bisa disesuaikan. Kemudian di sini face mask, tapi bisa juga menggunakan masker atau tidak menggunakan masker. Kemudian tipe projectnya ini pakai object detection untuk mendeteksi objek.
Oke, di tahap ini kita pilih aja folder yang folder tempat simpan datanya ya, data yang dikumpulin. Di sini saya masukin file gambarnya terlebih dahulu. Oke, terus ini gambar-gambarnya. Selanjutnya pilih save dan continue. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, ini udah mau hampir selesai. Nah, tahap selanjutnya itu kita harus memberikan label terhadap gambar-gambar tersebut. Nah, kita pilihnya Star Manual untuk memberikan label secara manual, kemudian assign to Formasal. Dan di sini Star Annotation. Kita mulai labelannya. Kita pilihnya yang get started. Di sini gambarnya itu harus dipilih satu-satu ya. Ini misalnya ini gambarnya nggak pakai masker, kita tandai dulu pakai ini, terus kita kasih deh labelnya apa, ini tidak menggunakan masker. Kemudian selanjutnya ini gambar selanjutnya dia samanya tidak menggunakan masker. Bisa kita zoom gini supaya agak lebih jelas. Kalau udah kan labelnya udah ada, tinggal save saja atau enter aja, jadi nggak perlu dibikin lagi untuk labelnya. Sama untuk gambar selanjutnya, jadi usahakan gambarnya tuh yang bisa double gini supaya bisa bagus deteksinya. Jadi modelnya kalau belajar tuh jauh lebih baik. Lanjutkan gambar berikutnya. Ini tahapannya sampai 100 gambar ya. Agak lama, jadi saya percepat aja langsung agar nggak makan durasi. Oke, ini untuk gambar yang terakhir sudah selesai untuk semua proses labelannya. Kita pilih kembali aja. Oke, kalau sudah kembali, nah ini tuh untuk gambar-gambar hasil yang udah dilabeli tadi ya. Ada yang sebagai tes untuk yang memakai masker. Di sini kita pilih add image to database. Pilihnya aja yang ini, add image. Ini bisa disesuaikan untuk
data trainnya, data tesnya berapa. Selanjutnya di sini kita pilih version. Nah, ini untuk proses pre-processingnya ya. Kita pilih dulu ini. Kita pilih untuk resize-nya, untuk ukuran daripada gambar-gambarnya pakainya yang 840 atau 680 atau 480. Nah, di sini pakainya saja yang 480. Nah, kalau udah kita klik apply, terus masuk ke tahap berikutnya, di continue, terus kemudian augmentation. Sini untuk mengatur jika gambar tersebut dilihat dari berbagai sudut pandang berbeda atau dari berbagai angle yang berbeda. Nah, di sini saya pilih rotasi aja, jadi kalau dilihat dari sudutnya, rotasi kemiringannya, dia tetap dapat mengenali objeknya. Kemudian apply, kemudian saya tambah lagi di ini aja. Saya pakainya yang mana ya, yang flip nih. Ini terserah sih yang mau pakai gimana. Ini kalau diselesaikan aja. Kalau udah, saya langsung continue aja. Kemudian di sini kita pakai default aja ya, yang dikasih sama ini. Saya pakainya 170 image. Oke. Nah, di sini untuk proses pembuatannya kita tunggu sampai selesai. Kalau udah selesai, kita masuk ke tahap mendownload data yang sudah di label tadi. Di sini kita pilih download aja. Nah, pada tahap kedua ini kita akan melakukan training dan testing pada data yang sudah di-download sebelumnya. Untuk melakukan tahap training atau pelatihan, kita akan menggunakan Google Colab. Jadi kita buka Chrome. Nah, di sini kita ketik aja Google Colab. Kita pilih yang paling atas. Nah, di sini dipilih new notebook. Pada bagian ini kita klik dulu runtime. Sebentar, kita kasih judul nama filenya. Nah, di menu runtime kita pilih runtime, change runtime, pilih GPU. Selanjutnya di sini kita kalau udah muncul, kita akan menginstal library Ultralytic. Kita ketik aja pip install, terus nama library-nya Ultralytic. Kalau udah, kita langsung jalankan aja programnya. Nah, kalau udah selesai, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita harus menambahkan folder file yang sudah dibuat sebelumnya di RoboFlow. Kita seret aja seperti ini. Kita pilih OK.
Nah, kalau sudah selesai dia akan muncul. Di sini kita import library yang sudah diinstal tadi, import Ultralytic, terus kita tulis Ultralytic check. Di sini untuk cek versi library-nya. Kita coba jalanin aja seperti ini, nanti dia akan muncul versi Python-nya, torch-nya juga. Oke, di sini kita akan coba untuk melatih dan melakukan tahap train. Di sini kita tulis saja perintah YOLO detect, terus train. Ini train, kita tulis saja train seperti ini. Kemudian data sama dengan folder YML. Ini kita copy path-nya, terus kita paste di sini. Nah, setelah ini kita akan jalankan kodenya. Oke, di sini proses untuk pelatihan trainingnya udah berjalan. Dia akan seperti ini, kemudian defaultnya dia akan berjalan sekitar 100 kali. Artinya dia akan mempelajari data yang sebelum itu sebanyak 100 kali. Nah, kalau proses trainingnya udah selesai, dia akan muncul seperti ini, dimana di sini ada precisionnya itu sekitar 9, kemudian akurasi dari modelnya itu 0,7 ya. Ya udah lumayan dikategorikan baik. Kemudian file hasil training akan tersimpan di run, kemudian di tag train. Di sini kita akan masuk ke tahap testing untuk menguji bagaimana hasil dari model yang sudah dibuat. Sini kita tulis saja perintah YOLO detect predict model, kemudian path dari model yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian kita tuliskan source. Source ini untuk file gambar yang akan kita coba. Nah, sini sudah ditambahkan beberapa file gambar sebagai testingnya. Di sini coba masukkan satu gambar, di copy terus di paste aja pathnya, di paste aja pathnya. Di sini kita jalanin. Nah, hasil outputnya itu akan keluar di file run, detect terus predict. Nah, di sini ya kita akan coba untuk gambar-gambar lainnya terlebih dahulu. Sama, tinggal di copy aja, diganti. Oh, ini salah ya, ini bukan file gambar, searchnya yang atas. Oke, untuk melihat outputnya kita buka langsung di file predict. Nah, di sini untuk gambar pertama dia nampilin orang yang pakai masker dideteksi menggunakan masker. Untuk hasil keduanya juga sama, orang yang pakai masker ditampilin menggunakan masker. Ini saya ganti dulu, tambahin gambar orang yang nggak pakai masker.
udah ada ya sebelumnya. Ini saya copy aja, close dulu, paste di sini. Oke, dijalanin ulang. Oke, dia ada di predict 3 sekarang. Kita buka predict 3. Nah, ini. Oke, jadi berhasil ya untuk model yang udah dibuat. Dia mendeteksinya tidak menggunakan masker, dan yang pakai masker menggunakan masker. Kurang lebih seperti itu untuk proses training dan testing. Jadi kita akan masuk ke tahap selanjutnya untuk implementasi penggunaan model yang sudah ada sebelumnya. Kita download aja untuk modelnya yang akan kita gunakan nanti. Yang di file train with dan base PT ini adalah modelnya. Oke, jadi kita masuk pada tahap terakhir, yaitu tahap penerapan. Kita akan coba menjalankan aplikasi, atau bukan aplikasi ya, model yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan memanfaatkan framework dari Python, yaitu Streamlit. Nah, di sini kita buka dulu di Chrome Streamlit. Di sini harus login dulu. Oke, nah di sini tuh saya sudah deploy untuk aplikasinya, sudah deploy dan saya coba. Namun saat programnya dijalankan itu mendapatkan error. Nah, errornya itu kurang lebih seperti ini. Dia kurang, versi Pythonnya udah tidak sesuai lagi. Jadi kita akan coba untuk menjalankan aplikasinya dari Python langsung. Maksud saya dari VS Code langsung. Jadi kita buka dulu VS Code-nya. Nah, untuk programnya ini sudah saya buat. Ini aplikasi kode programnya, singkat aja. Saya taruh di folder namanya detect. Kemudian ini adalah file model yang sudah di training sebelumnya. Nah, di sini untuk menjalankan aplikasinya dari menjalankan server Streamlit dari VS Code, kita harus menginstal package dari Streamlit terlebih dahulu. Untuk penginstalannya bisa menggunakan perintah pip atau package install Python. Terus nama library-nya itu Streamlit. Nah, kalau udah, kita tinggal menjalankan program ini langsung dari terminal dari VS Code. Nah, untuk menjalankan kita akan menuliskan kode program Streamlit run, kemudian lokasi dari file yang akan dijalankan. Nah, bisa kita memberikan lokasi yang mendetail seperti ini. Kemudian nama filenya. Nah, setelah itu kita tinggal enter aja. Ini otomatis akan diarahkan ke Chrome. Ini adalah port dari server dari aplikasi kita. Nah, setelah itu dia akan muncul seperti ini. Ini dibuat sebelumnya. Kemudian dia akan melakukan pengambilan secara real time.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk penerapan dari model yang sebelumnya dibuat ya. Terlihat bahwa saat saya tidak menggunakan masker, tulisannya modelnya mendeteksi tidak menggunakan masker. Nah, setelah saya menggunakan masker, modelnya mendeteksi menggunakan masker. Jadi seperti itu kurang lebih bagaimana kita melakukan pelabelan terhadap dataset, kemudian tahap training, testing sampai di penerapan. Kurang lebih seperti itu tutorial dan langkah-langkahnya. Mungkin segitu saja, sekian dan terima kasih.